Shalom semuanya. Masalah hidup terkadang seperti sinetron tersanjung. Episodenya panjang, tidak kelar-kelar, membuat kita bertanya-tanya, kapan ya Tuhan semua ini berakhir? Tapi, sadarkah Anda bahwa Roh Kudus sebenarnya sedang duduk di samping Anda, menonton setiap episode kehidupan ini bersama Anda? Sejatinya, di antara semua ciptaannya, ada satu karya yang begitu istimewa, yaitu Anda sebagai manusia. Memadukan antara tubuh, jiwa, dan roh, Tuhan merancang manusia dengan hati-hati, bahkan memberikan manusia kehendak bebas untuk bisa memilih jalan hidupnya sendiri. Meskipun begitu, Tuhan juga sudah menetapkan satu aturan penting, yakni hidup manusia hanya akan berjalan optimal, bahagia, dan sukses jika Anda tetap tinggal di dalam Yesus. Ya, bayangkan seorang pengemudi yang mencoba mengisi bahan bakar mobilnya dengan teh manis, bukannya bensin. Apa yang terjadi? Tentu saja, mesin itu mogok. Begitu pula dengan hidup kita ketika kita mencoba mengejar kebahagiaan melalui hal-hal lain yang bukan kehendak Tuhan, seperti kesenangan sesaat, materi, validasi sosial, atau bahkan rutinitas kosong tanpa makna spiritual. Hasilnya hanya satu, kegagalan. Tanpa rohnya sebagai bahan bakar, hidup kita lambat laun akan kehilangan tenaga, semangat, dan arah. Sampai suatu hari ketika segala usaha kita terasa sia-sia, masalah demi masalah mulai muncul. Maka air mata mulai mengalir, entah itu di pipi atau malah di hati saja. Bukan karena kita lemah, tetapi karena kita akhirnya jujur kepada diri sendiri. Kita butuh pertolongan. Dan disitulah Roh Kudus hadir. Dia tidak datang untuk menyalahkan atau menghakimi, melainkan untuk menyembuhkan dan menguatkan. Dia memahami setiap alasan di balik setiap tetesan air mata Anda. Dia tahu betapa lelahnya Anda, betapa sakitnya hati Anda, dan betapa sulitnya menjelaskan perasaan kosong yang seringkali tak terucapkan. Aku menyimpan setiap tetes kesedihanmu di botol surgawi. Mazmur 56 ayat 9 tertulis, sengsaraku, engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku, kau taruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Itulah ucap Roh Kudus kepada kita. Ini bukan metafora. Kirbat dalam budaya Israel adalah botol yang terbuat dari kulit binatang untuk menyimpan benda berharga seperti mentega, minyak, anggur. Ini artinya air mata kesedihan Anda begitu bernilai di matanya. Mengapa? Apa kira-kira yang menjadi alasannya? Puji Tuhan, Alkitab telah mencatat dua alasan mengapa Tuhan menyimpan air mata kesedihan Anda, supaya kita dapat yakin bahwa ini bukanlah kata bohong. Yang pertama, untuk mengubahnya jadi doa yang tak terucapkan. Ya, dalam Roma 8 ayat 26, kita mengetahui Roh Kudus berdoa untuk kita kepada Tuhan dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saat Anda ketakutan, kesel, frustasi, sedih, apapun itu yang menimbulkan rasa putus asa, tentu Anda akan menjadi terlalu lelah untuk berdoa. Meskipun mata Anda tidak menangis, tetapi di masa-masa terpuruk itu, hati Anda menangis. Dan tangisan itu ternyata adalah sebuah doa tanpa kata. Roh Kudus mengambil tetesannya, mengubahnya jadi menjadi keluhan suci yang langsung menyentuh tahta Bapa. Bukan laba-laba, bukan raba-raba, bukan sikididi-didi, melainkan tangisan Anda adalah bahasa roh yang paling kuat. Yang kedua, air mata Anda adalah saksi kemenangan di akhir zaman. Ya,
Dalam Wahyu 21 ayat 4 kita membaca, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Botol berisi air mata Anda akan dibuka di akhir zaman. Saat itu Tuhan tidak hanya menghapus tangisan, tapi juga menunjukkan mengapa Anda pernah menangis. Roh Kudus menyimpannya sebagai bukti bahwa benar kan penderitaan Anda itu punya tujuan, dan lihatlah iblis telah kalah. Sebenarnya ada satu alasan lagi jika mau dicari, yakni air mata Anda pada akhirnya akan diubah jadi mahkota. 2 Korintus 4 ayat 17 tertulis, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ya, anggaplah investasi. Jadi Roh Kudus menyimpan air mata penderitaan Anda sebagai bahan baku pembuatan mahkota kemuliaan yang akan Anda terima di surga nanti. Luar biasa, dan Anda harus percaya dan kebenaran ini. Sebab langit dan bumi bisa berlalu, tetapi firman Tuhan yang tercatat di Alkitab itu kekal dan telah sedikit terbukti. Karena setelah 2000 tahun, Alkitab tetap ada dan reputasinya sebagai surat cinta Tuhan bagi umat manusia tidak tergoyahkan. Maka setiap kali Anda bersedih, katakanlah dengan penuh iman atau rasakanlah perkataan ini. Roh Kudus, aku percaya air mataku kau simpan. Aku serahkan semua rasa sakit ini ke dalam tangan-Mu. Sebab setelah air mata itu keluar, maka telah terdengar janji yang berkata, aku akan ubah tangisanmu menjadi sukacita. Mazmur 30 ayat 6. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Yang artinya Roh Kudus sedang merancang kejutan pagi dalam tanda kutip untuk dia yang menangis. Seperti Hana yang menangis sampai suaranya hilang, akhirnya diberi kejutan. Hana akhirnya dikaruniai bayi bernama Samuel, nabi besar Israel itu. Maka kita pun dapat berharap bahwa air mata ini adalah benih untuk mujizat yang 100% masih ada itu. Sebuah benih yang akan menghasilkan terobosan dahsyat. Ya, di balik tangisan malam ini ada rencana Tuhan untuk mengubah kepahitan itu jadi madu. Ya, terserah mau percaya atau tidak, air mata kesedihan Anda mampu dibuat Tuhan untuk mengubah sejarah. Tapi pertimbangkan ini, Yesus menangis. Yohanes 11 ayat 35. Maka menangislah Yesus, dan tangisannya mengubah sejarah. Lazarus yang harusnya mati malah berubah sejarahnya jadi tetap hidup. Di depan kubur Lazarus, Yesus menangis. Sesaat kemudian Lazarus bangkit. Betul bukan? Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Perlu diingat, satu hari di bumi berbeda dengan waktu satu hari di surga. Misteri surga terlalu dahsyat untuk kita pahami. Ada kepercayaan kuno berkata, satu hari di surga sama dengan 1000 tahun di bumi. Tapi yang pasti, waktu Tuhan itu yang terbaik. Pertanyaannya sekarang, maukah Anda menanti datangnya pagi yang membawa keajaiban itu? Sebab Roh Kudus dapat memakai air mata Anda untuk hal yang mustahil, mengubah sejarah. Daud mau. Ya, dengarkan kesedihan akan penderitaannya di Mazmur 6 ayat 7. Lesu aku karena mengeluh. Setiap malam aku menggenangi tempat tidurku. Dengan air mataku, aku membajari ranjangku. Dan kita tahu, pembebasan pun akhirnya terjadi. Masa-masa Daud di padang gurun karena pengejaran oleh Saul telah berakhir. Air matanya itu
akhirnya menghasilkan kemenangan yang gilang gemilang. Terdengar halukah ini? Tentu tidak, sebab air mata adalah bahasa rahasia yang langsung menyentuh tahta surga. Tuhan betul-betul memperhatikan air mata Anda. Baca kesedihan. Sebab ada tipe orang yang terlalu tegar untuk menangis, tetapi hatinya sungguh menderita. Jadi menangisnya di dalam hati, bukan sekedar sedih belaka. Iblis bisa mencuri kata-kata. Ya, berilah manusia yang sedih itu dengan kekhawatiran, kebingungan, atau roh ketakutan, maka hilang sudah kemampuan merangkai kata. Tetapi, iblis tidak bisa mencuri makna dari sebuah tangisan yang Roh Kudus bawa ke hadapan Bapa. Dan Tuhan itu tidak pernah main-main dalam hal mengasihi kita. Tuhan tahu iblis ingin membuat Anda merasa sendirian. Maka saat Anda menangis, Tuhan akan bertindak. Itulah mengapa pertolongan pasti terjadi saat Anda mengalami kehancuran hati. Tidak akan pernah dipandang hina hati yang hancur itu di mata Tuhan. Oleh sebab itu, pada dasarnya iblis paling takut Anda menangis. Apakah terdengar lucu? Tetapi ini fakta, sebab tangisan Anda adalah bukti bahwa Anda masih peduli pada janji Tuhan. Sedangkan kita kan tahu bahwa iblis ingin orang tidak peduli lagi dengan Tuhan. Lalu yang paling dahsyatnya, ternyata nangis itu akan mengaktifkan hukum tabur tuai. Mazmur 126 ayat 5. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Secara gamblang, siapa menabur dengan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Jadi iblis tahu tangisan Anda hari ini adalah awal dari kekalahannya. Ya, maka ini terserah Anda mau dilakukan atau tidak. Jadi, tangisilah hal yang Anda impikan. Tentu tangisan itu harus diarahkan fokus kepada hadirat Tuhan. Entah itu mimpi yang mati, pernikahan yang gagal, keuangan yang seret, atau hal lainnya yang Anda rindukan dapat bangkit dalam hidup Anda. Sebab tangisan Anda adalah benih yang akan Roh Kudus pastikan bisa bertumbuh hingga waktu panen tiba. Oleh karena itu, agar kita ke depannya dapat terus mengingat kebenaran dahsyat tentang menangis, baiklah kita rangkum ke dalam 2 langkah yang kita anggap saja hukum berikut ini. Yang pertama, kalau sedih jangan ditahan atau dialihkan, melainkan fokus di rasa sedih itu. Sebab Yesus berkata di Matius 5 ayat 4, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Ya, kalau sedih, fokuslah sejenak untuk memperbesar rasa sedih itu. Karena sekali lagi, itu bahasa roh yang paling primitif dari Anda. Yang kedua, campurlah dengan iman. Tanpa iman, kita tidak akan melihat mujizat. Imanlah yang menyelamatkan kita. Seperti seruan orang di Markus 9 ayat 24. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Kalau bisa, ambillah langkah iman, lakukanlah perjamuan kudus sendiri, ambil roti atau biskuit dan minumannya, minta ampun atas segala dosa kesalahan maupun sikap hati yang salah, lalu buka ayat perjamuan kudus. Di 1 Korintus 11 ayat 23-25. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ini sebagai langkah iman. Sebab air mata ditambah iman sama dengan mujizat.
Akhir kata, jika orang bijak pernah mengatakan bahwa senjata wanita adalah air mata, tampaknya kita perlu juga meminjam istilah itu. Senjata orang Kristen adalah air mata dan iman. Ya, air mata Anda berkuasa. Bagi Anda yang sekarang sedang sedih, nantikanlah mujizat sedang dipersiapkan. Haleluya. Amin.